Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Ekasari, salah satu Cek Gempe Angkatan 1 dari Kota Palembang. Saat ini saya berdinas di SMP Negeri 54 Palembang. Dalam kesempatan ini saya akan menguraikan koneksi antar materi pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Gedung beserta fasilitas serta sumber daya manusia yang ada di sekolah hanya jadi sekadar aset atau fasilitas tanpa makna jika seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya hanya berfokus pada kekurangan atau kelemahan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam pengelolaan aset atau sumber daya yang ada seharusnya berpikir kepada kekuatan atau potensi yang ada pada sekolah itu sendiri. Caranya yang pertama adalah melakukan identifikasi 7 aset yang ada di sekolah itu sendiri. Mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal politik, serta modal agama atau budaya. Setelah melakukan identifikasi 7 aset itu, maka seorang pemimpin, baik itu ketika dia menjadi guru maupun menjadi pemangku kepentingan di sekolah itu, mampu menerapkannya baik di kelas, di sekolah, maupun di masyarakat. Implementasi seorang pemimpin pengelolaan sumber daya yang berfokus pada kekuatan atau aset yang ada adalah ketika dia berada di kelas. Contohnya saat dia dipercaya menjadi pemimpin pembelajaran sebagai wali kelas. Nah, sebagai wali kelas bisa melakukan yang pertama adalah memetakan dulu modal manusia yang ada di kelas, baik yang ada dalam dirinya maupun yang ada dalam diri peserta didik serta rekan sejawat yang diberikan kepercayaan untuk mengampu kelas itu. Nah, ketika sudah melakukan pemetaan, dia juga bisa memetakan potensi fisik yang ada di kelas, potensi yang bisa menunjang hal-hal lain sesuai dengan 7 aset pemetaan. Nah, contoh kecilnya adalah ketika dalam penyusunan perangkat organisasi kelas. Bagi anak yang mempunyai jiwa kepemimpinan, berikan kepercayaan dia untuk menjadi ketua kelas. Bagi anak yang terampil dalam pengelolaan keuangan, berikan kepercayaan untuk menjadi bendahara. Demikian juga dengan anak-anak lain. Nah, dalam pengelolaan kelas juga, ketika seorang anak mempunyai potensi dalam menggambar dan melukis, berikan kepercayaan dia untuk melukis atau menggambar. Hasil karyanya akan dipajang di kelas. Dan anak-anak yang mempunyai potensi menulis, berikan dia kepercayaan untuk menulis, kemudian karyanya dipajang di kelas. Demikian juga dengan potensi-potensi yang lain yang ada dalam diri masing-masing peserta didik di kelas itu. Nah, dalam hal juga pengelolaan lain di kelas itu. Nah, hal yang sama juga diberlakukan ketika seorang pemimpin pembelajaran mengelola aset yang ada di sekolah. Sebagai contoh, ketika ingin meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri guru-guru yang ada di sekolah. Petakan dulu masing-masing potensi yang ada dalam diri masing-masing guru. Ketika ingin melakukan peningkatan, mengadakan IHT, workshop dan sebagainya, apakah bisa dari guru-guru ini mampu berbagi praktik baik dengan rekan-rekannya? Jadi sebelum mengundang orang luar, manfaatkan dulu guru-guru yang ada di sekolah. Demikian juga ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Lihat dulu potensi-potensi yang ada di sekolah ini untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Nah, demikian juga ketika implementasi ini dilakukan di masyarakat. Pertama kali adalah petakan kekuatan yang bisa diberikan oleh masyarakat.
baik dari modal manusia, modal fisik, modal sosial, dan sebagainya. Ketika pemetaan ini sudah berlangsung, maka bisa dilakukan pengelolaan dan pengembangan sekolah dengan baik, dengan adanya dukungan dari kelas, dari siswa, dari guru, dan semua komunitas yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah. Lalu apakah pengelolaan sumber daya yang tepat akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas? Kalau menurut saya iya. Ketika pengelolaan sumber daya ini tepat, maka proses pembelajaran pun akan berlangsung jauh lebih baik. Sebagai contoh, saya ingat ketika seorang guru ini ditempatkan di daerah yang terpencil, yang dimana sarana dan prasarananya masih sangat terbatas, listrik belum ada, dan fasilitas-fasilitas lainnya belum menunjang. Tetapi lingkungan di sekitar sekolah itu bagus. Kebetulan terdapat sungai, sawah, masyarakatnya ramah, dan sebagainya. Nah, seorang guru walaupun tidak ada prasarana yang bisa menunjang, bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar. Kalau kita sebut istilahnya alam takambang menjadi guru. Nah, baik contoh ketika proses menulis puisi, ketika mengajak anak dalam menulis puisi. Memang di kelas itu tidak ada infokus, guru tidak bisa menggunakan laptop karena keterbatasan listrik. Maka ajak anak keluar kelas, ajak anak ke sawah, ajak anak ke pinggir sungai. Lakukan pembelajaran di sana. Ajak anak menulis puisi berdasarkan pemandangan yang mereka saksikan, berdasarkan objek yang bisa mereka lihat. Dengan istilah kita gunakan objek langsung. Dan hal yang sama pernah dilakukan oleh rekan saya sebagai guru IPA ketika mengajarkan tentang hukum Archimedes. Kebetulan sekolah itu dekat dengan sungai dan memang sarana di sekolah itu masih terbatas, maka dia ajak anak itu ke pinggir sungai. Dia lihat ada tongkang yang melintas, kemudian dia bertanya, apakah berat tongkang atau berat paku yang dia pegang? Anak semua menjawab pasti berat tongkang. Tetapi ketika dia bertanya, kenapa ketika paku ini diceburkan ke sungai, pakunya tenggelam sementara tongkang itu tidak tenggelam? Nah, inilah yang saya maksud bahwa ketika seorang pemimpin pembelajaran mampu mengelola aset dengan tepat, maka dia bisa memanfaatkannya untuk menunjang proses pembelajarannya, bukan menjadikan sebuah alasan bahwa tidak ada ini, tidak enak ini, maka proses pembelajaran tidak berhasil. Bukan seperti itu. Tetapi ketika dia mampu melihat aset itu, dia mampu mengelolanya, maka proses pembelajaran pun akan berlangsung lebih baik dan insya Allah akan lebih berkualitas. Kaitan antar materi dengan modul 3.2 dan modul lain. Yang pertama, pemimpin dalam pengelolaan aset dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem AMONG, yaitu pemeliharaan dengan penuh perhatian agar anak mendapatkan tumbuh kembangnya lahir batin sesuai dengan kodratnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga selalu menekankan pendidikan dengan menghamba pada anak, terpusat pada anak karena menganggap anak adalah istimewa. Mereka mempunyai potensi dan kelebihan masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya. Yang kedua, pemimpin dalam pengelolaan aset dan nilai dan peran guru penggerak. Dalam nilai dan peran guru penggerak, yang pertama adalah mengembangkan diri. Mengembangkan diri dan orang lain berdasarkan potensi yang ada dalam dirinya serta potensi yang ada dalam diri orang lain. Yang kedua, memimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran dengan memanfaatkan potensi yang ada. Kemudian memimpin manajemen sekolah berdasarkan potensi yang dimiliki serta memimpin pengembangan sekolah dengan memanfaatkan aset yang ada. Selanjutnya, pemimpin dalam pengelolaan aset dan visi guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan aset mengutamakan visi sekolah yaitu berpihak pada anak, serta pengelolaan dan pengembangan sekolah bisa menggunakan model Bagja. Pemimpin dalam pengelolaan aset dan budaya positif. Budaya positif merupakan hal yang menunjang dalam pengelolaan aset berdasarkan kekuatan. Kemudian pemimpin dalam pengelolaan aset dan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memperhatikan kebutuhan murid. Sementara kompetensi sosial emosional juga sebagai upaya mengelola emosi secara positif sehingga terlaksana pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kemudian pemimpin dalam pengelolaan aset dan coaching. Praktik coaching adalah upaya untuk memaksimalkan dan menemukan potensi, terutama dalam aset modal manusia. Kemudian pemimpin dalam pengelolaan aset dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengelolaan aset berbasis kekuatan, pemimpin dalam pembelajaran juga memutuskan berdasarkan paradigma dilema, prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan. Lalu korelasi antara sebelum saya mengikuti program ini atau pelatihan ini dengan setelah saya mengikuti pelatihan atau program guru penggerak ini sangat jauh berbeda ya. Kalau sebelumnya saya mengajar itu ya berdasarkan intuisi saya, berdasarkan apa yang saya pahami dari potongan puzzle itu, kemudian saya kumpulkan, kemudian saya gunakan dalam proses pembelajaran. Namun dalam proses pembelajaran ini pertama kali adalah saya merefleksi, terutama ketika dibenturkan dengan filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Saya kembali diingatkan bahwa seorang guru sama seperti petani, bahwa siswa adalah bibit yang akan ditanam. Maka jika seorang petani ini tidak mampu merawat dengan baik bibit ini, maka otomatis bibit itu tumbuhnya tidak akan sempurna, bahkan akan mati. Jadi itu saya kembali diingatkan tentang itu, bahwa ada kodrat alam dan kodrat zaman di dalamnya. Yang kedua adalah saya kembalikan kepada nilai-nilai seorang guru dan nilai-nilai yang ada pada diri peserta didik. Selanjutnya ketika masuk materi tentang budaya positif ya. Budaya positif itu kalau selama ini dalam proses pembelajaran di kelas itu, ketika membuat kesepakatan kelas itu lebih banyak didominasi oleh guru, saat ini mulai kita ajak semuanya libatkan peserta didik dalam proses pembuatan keputusan atau kesepakatan kelas. Dan yang sangat berbeda sekali ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Secara dalam penerapannya sendiri, guru lebih secara emosional lebih terkontrol, kemudian bisa memenuhi masing-masing potensi yang ada dalam peserta didik. Kemudian guru juga jauh lebih manusiawi, saya katakannya. Tidak ada emosi dalam proses pembelajaran di kelas itu. Apapun yang dikerjakan oleh anak diterima dengan baik sebagai bahan refleksi baginya, kemudian sebagai bahan untuk meningkatkan mutu pendidikan di kelas yang dia ampu. Nah, demikian juga dalam proses pengambilan keputusan. Banyak pertimbangan yang didapatkan setelah mengikuti proses pelatihan ini, luar biasa. Dan demikian juga ketika melakukan proses coaching ya. Kalau selama ini guru lebih banyak bertindak sebagai mentoring atau konseling, tetapi di sini kami diajarkan bagaimana seorang guru seharusnya mampu menjadi seorang coach, baik bagi anak didiknya maupun bagi rekan sejawat yang ada di sekolah itu. Jadi program ini secara pribadi saya rasakan sangat bermanfaat, sangat mengalami perubahan dalam diri saya maupun dalam diri saya pribadi maupun dalam aktivitas saya keseharian, terutama sekali dalam hal berkolaborasi. Kalau selama ini saya lebih banyak bermain sendiri dalam istilah saya, kalau di sini kolaborasi itu adalah hal yang utama. Maju sendiri itu bagus, tetapi maju bersama itu akan jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan. Demikian uraian saya tentang pengelolaan sumber daya berdasarkan aset. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.